Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ja'ala Ramadan sahrus siyam lil mu'minin linakuna lil muttaqin. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim ar-rasulil azim sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua BKM Masjid At-Taqwa, Bapak Muhammad Arif Sah, beserta seluruh jajarannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, keselamatan dan umur yang barokah. Salam ta'zim, salam hormat kepada tuan-tuan guru, ustaz wal ustazah, ibu bapa hadirin wal hadirat. Mudah-mudahan kita semua pada malam hari ini dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat semua? Alhamdulillah. Karena Bu, kalau kita lihat pada saat ini, jemaah-jemaah ini banyak dari pinggang ke bawah, dari pinggang ke atas. Kalau dari pinggang ke atas banyak yang sehat ya. Alhamdulillah sehat-sehat semua, cerah-cerah, ganteng-ganteng, cantik-cantik ya. Nah, tapi kalau dari pinggang ke bawah udah mulai banyak yang sakit. Mulailah sakit encok, sakit pinggang, sakit rematik, ada lagi yang parahnya, sakit asam urat. Dan mudah-mudahan yang sakit Allah angkat penyakitnya. Yang punya hutang Allah lunasi hutangnya. Yang belum dapat pekerjaan Allah berikan pekerjaan. Yang belum menikah Allah segerakan dia menikah. Yang belum menikah Pak, apa udah nikah belum? Mau 2 kali dia Bu. Nah, mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah dalam segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Masih semangat Bapak Ibu? Harus semangat kita. Kalau tidak semangat Pak, kita akan kalah dengan umat-umat yang terdahulu dari kita. Karena umat-umat yang terdahulu dari kita Bapak Ibu, sebelum Rasulullah SAW umurnya itu panjang-panjang Pak. Kita tengoklah Nabi Adam, bukan Adam Smith, Nabi Adam alaihis salam. Berapa umurnya Pak? 1000? Berapa Pak? Ragu-ragu Pak. Kenapa pernah jumpa ya? Umurnya 1000 tahun. Turun kepada Nabi Nuh alaihissalam. Umurnya berapa Pak? 950 tahun. Turun sampai Nabi Musa alaihissalam. Dan mulai ratusan tahun. Ada yang 200, ada yang 300, ada yang 400. Kalau kita umat akhir zaman ini umurnya pendek-pendek. Pendek kan? Umur Bapak berapa Pak sekarang Pak? 63. Ini Pak, bukan Bapak. Berapa Pak? 52. Bapak tadi? 63. Pak Arif? 15. Nah, kalau dari syariatnya Bu, siapa yang duluan? 52 atau 63? 63 Pak duluan. 52 belakangan.
Tapi kalau masalah hidup dan mati ini, dia tidak memandang umur dan usia, Pak. Kalau sudah datang waktunya, kalau yang waktunya 52 duluan, 52 lah duluan. 63 belakangan. Tapi banyak, Pak, kita lihat berapa banyak orang tua yang umurnya 63 tahun mengantarkan anaknya ke kuburan 15 tahun. Dan berapa banyak pula anak yang umur 15 tahun mengantarkan ayahnya yang umur 83 tahun ke kuburan. Maka ditegaskan oleh Rasulullah lagi dalam sebuah sabdanya, "A'maru ummati ma baina sittina wa sab'in wa aqalluhum an azuzalik." Umur umatku itu antara 60 sampai dengan 70 tahun. Sangat sedikit, Pak, yang melampaui usia itu. Ada yang namanya berkurang dari 60 tahun. Ada yang 55, ada yang 59. Nah, itu apa namanya itu, Pak? Diskon. Nah, enggak nyampe 60 kan diskon, Pak. Berapa persen itu? 10% gitu ya. Ada yang lebih dari 60, lebih dari 70. Itu namanya apa? Bonus. Maka apa kata Rasul lagi dalam sabdanya? Siapa yang dipanjangkan oleh Allah umurnya dan baik pula amal ibadahnya, itulah manusia yang terbaik. Ada pula orang yang dipanjangkan oleh Allah umurnya tapi buruk pula amal perbuatannya, maka itulah manusia yang buruk, Pak. Namun Bapak Ibu, walaupun umur kita ini pendek-pendek, tak sampai 60, tak sampai 70 tahun, kabar gembira buat kita. Apa kabar gembiranya, Pak? Ternyata umatnya Nabi Muhammad SAW, dialah yang pertama kelak masuk ke dalam sorga, Pak. Kita duluan, Bu. Ibu cita-citanya mau masuk surga atau neraka? Bu? Surga. Kalau ibu mau masuk surga, ini ada anugerah Allah kepada kita pada saat ini. Apa anugerah Allah kepada kita? Inilah bulan Ramadan. Allah siapkan kepada kita 30 hari, Bu, bulan Ramadan ini. Di bulan Ramadan ini kumpul semua amal ibadah yang di luar Ramadan, ngumpul di sini semua. Di mana letak keadilan Allah? Kenapa umat akhir zaman, umatnya Rasulullah duluan masuk surga? Padahal umat yang dulu-dulu kan panjang umurnya, kan gitu kan, Bu? Ternyata Allah berikan kepada kita kelipatan balasan amal ibadah, Pak. Coba, apa keistimewaan bulan Ramadan ini? Salah satunya ada namanya malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik, Pak. Lebih baik dari 1000 bulan. Berarti bisa 2000, bisa 3000. Kalau kita beramal pada malam itu, misalnya ibu baca Al-Quran malam ini, bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, berarti kita beribadah kepada Allah selama 82 tahun non-stop, Pak. Non-stop. Tanpa diselingi oleh kegiatan duniawi sedikit pun. Tanpa diselingi kemaksiatan sedikit pun. Kita non-stop terus ibaratnya membaca Al-Quran selama 82 tahun. Coba, Bu, bayangkan selama 10 tahun Ibu di bulan Ramadan berjumpa, kalilah 82 kali 10. Berapa umur Ibu? 820 tahun. Kalah nggak umur umat dulu? Kalah kan? Kalah, Pak. Belum lagi ibadah-ibadah kita yang lain, Pak. Misalnya setelah bulan Ramadan,
bapak berpuasa selama 30 hari, ditambah lagi nanti setelah Ramadan ada namanya puasa sunat Syawal 6 hari. Apa kata Rasul? Siapa yang berpuasa setelah bulan Ramadan diikuti 6 hari di bulan Syawal, berarti dia berpuasa selama satu tahun, Pak. Coba bayangkan. 36 tahun kita jumpa Ramadan kali 1 tahun, berarti berapa itu? 60 tahun tambah 820 tahun. Berapa umur kita? Banyak lah itu, Pak ya? Banyak, Pak. Banyak. Itulah letak keadilan Allah itu tadi. Jadi jangan kita pesimis istilahnya, bahwa kita adalah umat yang unggul dibandingkan umat-umat yang terdahulu dari kita, Pak. Makanya sangat rugi kata Rasulullah, Bu, orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan tetapi kata Rasul dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Muka kita ni muka berdosa-dosa ni, Pak, kan? Tengoklah kalau mukanya hitam banyak dosanya itu. Apa putih ya? Putih. Nah, yang hitam-hitam, Bu, putihkan wajahnya dengan banyak bertobat di bulan Ramadan ini. Karena siang hari daripada bulan Ramadan itu apa, Pak? Ampunan dari Allah. Malam harinya juga ampunan dari Allah. Kejar itu. Kenapa dunia mulu? Karena dunia ini akan kita tinggalkan loh, Bu. Semangat. Karena akhirat itu hanya bisa diperoleh dengan semangat dan kerja keras. Wa man aradal akhirah wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun wa ulaika kana sa'yuhum maskura. Siapa yang mau akhirat, sa'ya, berusaha. Tak bisa santai, Bu. Kalau ibu tadi cita-citanya pingin masuk surga, kerja keras untuk raih surga itu. Udah Pak Ustaz, aku cita-citanya masuk neraka aja lah 1 hari. Mau, Bu, masuk 1 hari neraka? Bapak mau? 1 hari di akhirat itu, Bu, yauman indallah ka alfi sanatim mimma ta'uddun. 1 hari di sisi Allah di akhirat kelak itu seperti 1000 tahun dalam hitungan kita manusia di dunia ini, Pak. Jadi jangan cita-cita 1 jam aja Pak Ustaz di neraka. Mahal. 1 jam berapa tuh, Pak? Berapa hari itu? Cobalah kali-kalikan. Coba 1000 tahun, kalau dia separuh berapa? Setengah hari. 500 tahun. Kalau dia 6 jam, 250 tahun. Nah, kalau dia sekiranya sekitar 3 jam, 150 tahun, 125 tahun lamanya. Jangan cita-cita 1 jam aja pun segitu, Pak ya. 1 jam aja cita-cita kita untuk masuk neraka. Udahlah 1 jam aja lah, Pak Ustaz. Bu, lamanya 62 tahun, Pak, di dalam neraka itu. Jangan bercita-cita sedikit pun untuk transit di neraka. Makanya ada zikir kita setelah sholat itu namanya Allahumma jirna minan nar, Allahumma jirna minan nar. Berapa kali? 7 kali setelah selesai sholat. Apa artinya itu? Ya Allah, janganlah aku transit di neraka. Janganlah transit di neraka. Bayangkan, Bu, transit 1 jam aja ada berapa itu ya? Nah, maka Ramadan ini anugerah Allah. Allah berikan kita anugerah yang terbesar. Banyak orang yang bercita-cita ingin berjumpa dengan Ramadan, tapi sebelum dia jumpa dengan Ramadan, apa yang terjadi? Allah panggil duluan dia, kan, Pak? Ada yang dipanggil nggak di sini? Ada, kan, Pak? Semangat kali Bapak ini, mau dipanggil nanti kayaknya. Panjang umur ya, Pak. Alhamdulillah. Ada yang dipanggil yang dulunya duduk sama kita di sini, Pak. Iya, Pak, kan? Ada yang duduk dulu sama kita, safnya di depan. Ibu ada yang dipanggil, kawannya enggak? Oh, Bu, ada. Belum ada ibu dipanggil? Siap sholat ini? Ayo. Nah, banyak yang bercita-cita ingin jumpa Ramadan.
tapi tidak bisa berjumpa, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti amalnya udah pas. Amalnya sudah cukup. Kita yang masih hidup nih Pak, masih berjumpa dengan bulan Ramadan, belum cukup amal kita. Yang udah dipanggil-panggil itu udah cukup. Ini yang hadir-hadirnya belum cukup nih Pak. Jangan bangga pula, oh aku jumpa bulan Ramadan, Allah bilang, sepolan, si A, si B, si C, amalmu belum cukup, makanya belum aku panggil. Nah, maka beribadah dengan semangat di bulan Ramadan ini. Jangan mundur. Ini baru malam ke-15, baru pertengahan ini. Tadi ada pula yang udah bersiap-siap untuk menyambut datangnya Idul Fitri. Ada tadi di masjid mana? Ceramah. Padahal Ramadan masih 15 hari. Ada nggak tadi ceramah? Ibu-ibunya buka acara dalam rangka menyambut kedatangan Idul Fitri. Masalah itu judulnya. Padahal masih 15 hari Pak. Udah semangat kali oma-oma itu nyambut Idul Fitri. Puasanya belum ya kan? Nah, makanya Allah bilang, karena kita ini akan pulang Pak. Karena kita akan pulang. Kalau kita pulang kampung saja, apa yang Bapak persiapkan? Dari sebelum datang Ramadan pun sudah kita persiapkan ya Pak Arif kan? Mulai mobilnya diservis, bannya diganti, olinya diganti, remnya semua diganti. Perbekalan di jalan sudah disiapkan 1 bulan penuh, uangnya sudah banyak di bank. Itu untuk dunia kita persiapkan. Padahal ada pulang yang sebenarnya kelak yang akan Allah berikan kepada kita. Apa persiapan kita untuk itu? Makanya Allah bilang, wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Jadi sebaik-baik bekal itu Pak adalah takwa. Jadi puasa Ramadan ini kan membentuk 2 hal pada diri kita kan Pak. Tujuan puasa ini Allah wajibkan kepada kita. Yang pertama, la'allakum tattaqun. Yang kedua, la'allahum yattaqun. Apa pula bedanya itu Pak Ustaz? Kalau yang pertama, la'allakum tattaqun, membentuk ketakwaan personal kita. Dengan ibadah-ibadah baik itu fardunya, mau sunnahnya, itu membentuk ketakwaan individu kita masing-masing. Tapi la'allahum yattaqun, itu membentuk ketakwaan sosial kita. Jadi walaupun bagus Bu amal ibadah ibu secara personal, tapi tak bagus ibadahnya secara sosial, itu belum ada apa-apanya. Lihat contohnya, kalau ibu pada malam hari ini bagus ibadahnya, tapi hubungan ibu dengan orang tua tidak bagus, masih berkelahi, masih berantem dengan orang tuanya, tidak dipandang oleh Allah amal itu. Masih ada yang bertengkar enggak ini? Sama omaknya, sama ayahnya, belum bersapa, belum berpanggilan, masih hubungan silaturahimnya putus. Bulan Ramadan ini tak pernah dikasihnya bukaan kepada omak sama ayahnya. Belum bagus itu Bu. Percuma ibadah kita yang kita lakukan selama 15 hari, tapi hubungan sosial kita dengan ibu, dengan ayah, dengan adik dan saudara kita masih putus hubungan silaturahimnya. Belum Pak. Makanya Allah pingin kalian itu takwa secara individu personal, dan takwa jugalah kamu secara sosial. Dengan itu dibentuklah kita pada bulan Ramadan ini. Berilah yang namanya sedekah. Banyak-banyak beri sedekah. Antarkan bukaan puasa di bulan Ramadan ini, tapi jangan bakwan mulu Bu. Ini tengok di masjid di mana pun awak buka selama 15 hari ini, hidangannya bakwan terus. Dan kawan-kawan Pak ya, batuk satu. Batuk. Kan saya sering ceramah juga di Medan Pak kan. Ini baru 2 hari nih di sini di lokal kan. Nah, bakwan Pak. Tapi sekali-sekali dapat nasi kotak Garuda. Alhamdulillah. Ganti Bu menunya. Apa kata Allah? Kalau kamu yang bersedekah itu, berikanlah sedekah yang terbaik. Yang mana sedekah itu kadang kita berikan padahal kita tak mau makannya. Betul enggak Bu? Berminyak-minyak bakwan tu nampak meleleh minyaknya di bakwan itu kan. Nah, itu Pak dikasihkan sama masjid ini. Nah, orang pun nengoknya, ya Allah, bakwan. Karena inti daripada sedekah itu apa? 3 Bu. Yang pertama,
Inti dari sedekah itu 3. Yang pertama, bagaimana kita bisa membantu orang. Orang yang kita beri itu, kita bantu dia berbuka. Yang kedua, tujuan daripada sedekah itu, bagaimana orang yang menerima sedekah itu, Pak, dia merasa senang menerima sedekah itu. Ini menggerutu dia tengok bakwan kan, nah udah hitam, gosong, berminyak lagi. Nah, yang ketiga ada hubungan silaturahim. Nah, mudah-mudahan Ramadan ini masih panjang, kita isilah dengan kegiatan-kegiatan ibadah. Mudah-mudahan jangan lewatkan sedikit kan Bu ya, sedikit pun dari hari-hari Ramadan ini. Baik itu jamnya, baik itu menitnya. Kalau ibu lewatkan 1 menit, 1 detik, rugi betul Pak. Kenapa rugi? Karena ada zikir-zikir yang bernilai 1000 kebaikan, kata Rasulullah. Wahai para sahabatku, berbuat baiklah pada setiap hari itu dengan 1000 kebajikan. Lalu sahabat bertanya, bagaimana caranya ya Rasulullah? Kami tak mampu membuat 1000 kebajikan setiap hari itu. Nah, diajarkan oleh Rasul sebuah zikir. Coba kau ucapkan zikir ini. Kalimatani khafifatani al-lisan wasaqalatani fil mizan wa hibbatani indar rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim. Itu Pak, ucapkan 1 hari itu 100 kali. Setiap 1 tasbih Allah balas dia dengan 10 kali 100 berapa? 1000 Pak. Sia-siakan waktu kita 15 detik, 15 menit tanpa berzikir. Belum lagi tahlil kita. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah balas 3 itu kan Pak. Allah bebaskan pahalanya seperti membebaskan 100 orang budak. Bayangkan 100 orang budak Pak. Membebaskan 1 orang budak itu Bu, biayanya sangat mahal pada masa itu. Sampai berapa dinar itu kan. Nah, kemudian Allah berikan kepada kita 100 kebaikan. Allah berikan juga kepada kita 100 menghapus kejahatan-kejahatan dan keburukan pada diri kita. Nah, sambil duduk aja zikirnya. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi. Sambil tidur pun Bu, tidur-tiduran. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi. Tak terasa itu Pak. Tapi banyak waktu-waktu yang kita buang Pak. Kadang mancing berjam-jam. Ya kan Pak, mancing berjam-jam dari pagi sampai sore. Mancing enggak dapat ikannya, dapat lele tapi segini lelenya kan. Nah, kita buang waktu kita Pak berjam-jam. Boleh mancing Bu Pak, tapi bawa itu tasbih sambil mancing kan. Ikannya tadi kecil bisa jadi besar itu kadang-kadang. Nah, ucapkan subhanallah bihamdihi. Sambil berapa jam tuh Pak? Berapa zikir yang kita dapat. Terkadang saudara kita enggak berpikir seperti itu ya Pak ya. Banyak waktu-waktu yang terbuang percuma. Demikian dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa biridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.